Shalom adik-adik, selamat Natal 2020 dan selamat tahun baru 2021. Bagaimana Natal kalian dan tahun baru kalian? Pasti luar biasa ya. Pasti tetap ada sukacita karena kita anak-anak Tuhan yang selalu bersemangat dan selalu positive thinking. Dan tahun ini, tahun baru ini, kita pun juga harus selalu positive thinking, yakin percaya penyertaan Tuhan itu tidak pernah putus. Hari-hari ke depan kita akan semakin diberkati, semakin penuh kebahagiaan, dan anak-anak Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Dipegang ya itu adik-adik. Oke, sebagai ucapan syukur, mari kita mengikuti ibadah online ini dengan penuh sukacita. Dan sebelumnya kita menyanyi dulu dari NKB 10 dari Kungkungan Malam Gelap. Adik-adik, sebelum kita masuk ke pembacaan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita satu dalam doa. Ya puji syukur, ya Bapa di surga, terima kasih atas segala berkat-Mu yang senantiasa melimpah Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini di awal tahun Tuhan, kami berdoa, mengucap syukur untuk semua berkat yang telah Engkau limpahkan. Tuhan Yesus, kami juga sekarang akan membaca sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarkan kami Tuhan boleh mempelajarinya dan mengerti terlebih mempraktekannya dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berfirmanlah karena kami semua siap mendengarkan. Amin. Teman-teman dan kakak layan, saat ini kita memasuki ke Nas Pembimbing. Nas Pembimbing kita terambil dari Kejadian pasal 9 ayat 12 sampai dengan 13. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awal, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Demikian Nas Pembimbing.
Masukilah, masukilah hatiku ya Tuhan Yesus. Masukilah, diamilah hatiku ya Tuhan Yesus. Surga, terima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Pada bulan Januari, pada minggu pertama di tahun 2021, kami rindu membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberikan kami hikmat dan pengertian. Firman yang kami baca dapat kami mengerti dan dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami setiap hari. Memberikan kekuatan dalam hidup dan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Kejadian 9 ayat 1 sampai dengan 17. Kejadian 9 ayat 1 sampai dengan 17 yang mengatakan perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala yang ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang, aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu. Segala binatang di bumi, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian pembacaan Alkitab pada hari ini. Halo adik teruna dan kakak semua, selamat hari Minggu, selamat tahun baru 2021. Kiranya di tahun baru ini kita memiliki semangat yang baru, karena kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Semoga di tahun ini kita semua diberikan kesehatan, damai sejahtera, dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, judul pelajaran pada IHMPT online pada 3 Januari 2021 adalah Janji Allah kepada Manusia. Kita semua sudah sama-sama baca dari Kejadian 9 ayat 1-17. Kakak ingin menerangkan
penyebab dari hukuman Allah yang terjadi dengan air bah adik-adik. Ini semua ada pada Kejadian 6. Lalu Tuhan berfirman kepada Nuh, "Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama di bumi. Buatlah bahtera bagiku." Pada pasal 7, "Masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang di zaman ini." Tuhan akan menurunkan hujan ke bumi selama 40 hari dan 40 malam adik-adik. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, dan binatang yang tidak haram dan yang haram, dan burung-burung dari segala yang merayap di muka bumi. Datanglah binatang itu sepasang jantan dan betina seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Sesudah lewat 40 hari adik-adik, Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air menjadi kering dari atas bumi adik-adik. Kemudian dilepaskanlah burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Ternyata masih ada air di muka bumi adik-adik. Nuh menunggu 7 hari lamanya, baru kemudian dilepaskan kembali burung merpati. Menjelang senja, pulanglah burung merpati mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situ diketahui oleh Nuh adik-adik bahwa air telah berkurang dari atas bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan anak-anak istrinya, dan binatang yang haram dan tidak haram, dan burung-burung dan segala binatang yang merayap di muka bumi. Lalu kemudian apa yang dilakukan Nuh adik-adik? Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Tuhan mencium persembahan yang harum dari Nuh. Lalu Tuhan memberkati Nuh beserta dengan keturunannya dan berfirman kepada mereka pada ayat 1. "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi." Ini pada pasal 9 ayat 1 adik-adik ya. Allah memberkati Nuh secara berlimpah-limpah dan penganugerahan tanah yang luas dan janji pertambahan jumlah manusia yang sangat banyak adik-adik. Pada pasal 2 ada penganugerahan kuasa atas segala binatang yang ada di bumi adik-adik. Kuasa atas segala binatang untuk dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan bertanggung jawab. Meskipun manusia adalah penguasa atas makhluk lain, manusia tetap berada di bawah kekuasaan Sang Pencipta. Manusia ada di bawah pembatasan dan hukum serta ketetapan Allah. Jadi adik teruna yang memelihara binatang di rumah, yang punya hewan peliharaan seperti kucing, anjing, burung, atau binatang peliharaan lainnya, harus dipelihara dengan baik ya adik-adik, dan diberi makan, jangan disia-siakan. Jangan dibunuh, jangan disiksa untuk kesenangan pribadi, dan harus dipelihara dengan baik. Lalu pada ayat 3, "Segala yang bergerak dan hidup akan menjadi makananmu. Manusia diperbolehkan makan daging." Semua perintah dan persyaratan yang menyertai ini menunjukkan kebaikan dan kemurahan Allah adik-adik. Dan pada ayat selanjutnya, manusia tidak boleh membunuh diri sendiri dan orang lain. Hidup kita adalah milik Allah. Maka
kita tidak diperkenankan untuk menyakiti orang lain. Kalau itu terjadi, maka kita harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu kepada Allah ya adik-adik. Manusia adalah gambar Allah, diciptakan sesuai gambar Allah. Jadi kita harus saling menghormati sesama. Pada ayat 8-10, perjanjian Allah dengan manusia yang saat itu melalui Nuh dan keluarganya beserta keturunannya adalah prakarsa Allah sendiri. Allah menunjukkan kemurahan yang besar kepada manusia. Perjanjiannya adalah bahwa Allah berjanji untuk tidak mendatangkan air bah. Janji tersebut ditandai dengan adanya busur di awan. Tanda itu adalah pelangi. Jadi kalau adik-adik lihat pelangi di langit sehabis hujan di awan, adik-adik akan ingat perjanjian Allah dengan manusia dan alam ciptaannya. Allah mengadakan perjanjian itu untuk memulihkan alam ciptaannya. Dan perjanjian Allah masih berlaku sampai sekarang adik-adik. Pada masa perjanjian baru melalui peristiwa kelahiran, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus, bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Perjanjian Allah ini bergantung pada kebaikan dan kesetiaan Allah ya adik-adik. Namun perjanjian ini tidak menghalangi kemungkinan bahwa Allah akan mendatangkan penghukuman lain yang membinasakan umat manusia. Sebab meskipun Allah telah mengikat janji untuk tidak menggunakan busur ini lagi, ingat, Tuhan masih memiliki banyak anak panah lain dalam tabung panahnya. Artinya, jika Tuhan tidak mendatangkan hukuman dalam bentuk air bah, Tuhan bisa mendatangkan hukuman dalam bentuk lainnya adik-adik. Contohnya pada masa sekarang ini, dalam masa kita menghadapi pandemi virus corona. Virus corona terjadi di seluruh dunia. Dan manusia menjadi sakit, populasi manusia menjadi berkurang adik-adik. Mari kita introspeksi diri, apakah ini hukuman dari Tuhan? Apakah manusia semakin bertambah jahat dan mendukakan hati Tuhan? Kita introspeksi diri adik-adik. Yang perlu kita lakukan saat ini adalah kita harus berserah kepada Tuhan, menyembah Tuhan Allah Bapa dalam iman percaya dan teguh mengikuti perintahnya dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus dan patuh pada bimbingan Roh Kudus dalam perbuatan yang bertanggung jawab kepada Tuhan dan sesama adik-adik. Jadi adik teruna juga harus taat kepada peraturan. Saat ini kita disuruh untuk memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Itu harus adik-adik ingat. Apabila adik-adik melanggar himbauan atau anjuran ini yang sudah disuruhkan oleh pemerintah, oleh lembaga instansi manapun, oleh keluarga, maka adik-adik akan mengalami sakit jika tidak mematuhi protokol kesehatan. Jadi ingat, jika tidak taat dan patuh akan ada akibat yang ditimbulkan, yaitu hukuman atau akibat lainnya. Jangan anggap sepele ya adik teruna. Adik teruna, Tuhan Yesus Kristus adalah sumber segala karunia. Tuhan Yesus sudah menganugerahkan keselamatan kepada kita semua. Mari kita taat dan setia serta mengasihi Tuhan Yesus di dalam seluruh kehidupan kita. Kita hari ini berkomitmen untuk taat dan setia mengasihi Tuhan Yesus dan mengikuti segala perintahnya. Karena dengan mengikuti segala perintah Tuhan, kita akan terhindar dari segala hukuman dan kita menyenangkan hati Tuhan, sehingga hidup kita menjadi lebih baik dan hidup kita menjadi berkat untuk orang lain dimanapun kita berada, menjadi garam dan terang yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Sampai di sini adik-adik, kiranya renungan ini dapat menjadi berkat bagi semua yang mendengarnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mengucap syukur padamu Allah Bapa di surga,
karena Engkau telah mengikat perjanjian dengan manusia dan alam ciptaan, sehingga kondisi kami dapat dipulihkan. Engkau telah berjanji untuk tidak menghukum manusia lagi melalui air bah, dan dengan sampai akhir zaman, Engkau memulihkan keadaan kami melalui kehadiran Yesus Kristus yang sudah menebus dosa-dosa kami. Bapa di surga, mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh hidup percaya yang teguh dan taat, melakukan segala perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena Engkau telah mengasihi kami, mampukan kami juga untuk mengasihi manusia dan makhluk ciptaan Tuhan lainnya, dan mampukan kami juga menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pembawa garam dan terang dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah adik-adik, setelah kita mendengar firman Tuhan, kiranya firman Tuhan boleh menguatkan hidup beriman kita untuk semakin melekat kepada Tuhan Yesus. Dan sebagai wujud syukur kita, karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, saatnya kita memberikan persembahan syukur kita. Dan persembahan syukur kita dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama GPIB Efata. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Baik, setelah kita memberikan persembahan, saat ini mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan lewat doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami boleh memberikan persembahan, kami syukuri atas berkat Tuhan yang tak pernah habis bagi hidup kami. Oleh karena itu, terimalah persembahan syukur kami yang kami berikan, walaupun tak seberapa ya Bapa, kiranya boleh Engkau kuduskan dan Engkau berkati agar dapat dipergunakan untuk pelayanan di gerejamu. Berkati setiap orang-orang yang mengelola keuangan di jemaat ini, biar kiranya setiap persembahan yang kami boleh berikan, boleh berkenan di hadapan Tuhan dan memberkati gereja ini. Kami serahkan persembahan syukur kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari adik-adik dan kakak-kakak semuanya, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Yalah Bapa yang bertata dalam surga, puji dan syukur kami berikan kepadamu karena pada hari ini Engkau telah mengizinkan kami untuk bersama-sama beribadah dalam ibadah teruna secara online ini ya Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati atas firman yang telah kami dengar, agar dapat kami gunakan, dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon ya Tuhan, penyertaan-Mu atas adik-adik teruna, kiranya mereka mau tetap beribadah walaupun secara online ini ya Tuhan. Tumbuhkanlah semangat mereka untuk beribadah dan berpegang teguh kepadamu saja ya Tuhan. Berkati mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam pendidikan yang mereka tempuh ya Tuhan. Kiranya
Hanya Engkau saja yang berkati agar mereka dapat meraih cita-cita yang mereka inginkan ya Tuhan. Berikanlah kesehatan buat adik-adik teruna, kakak layan, dan para orang tua dari adik teruna dan kakak-kakak layan. Kiranya Kau berikan kami kesehatan di kala pandemi ini ya Tuhan. Kau jauhkan kami dari segala macam penyakit, karena kami yakin apapun obat yang kami minum, kami hanya percaya kesembuhan itu hanya datang daripada-Mu saja ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kakak layan dalam kehidupan sehari-hari dan pekerjaan, kiranya Kau mau menyertai mereka selalu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk program-program PT, kiranya walaupun di tengah pandemi seperti ini, PT dapat tetap berkarya, sehingga kami dapat terus membuat adik-adik teruna tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu GPB Fata, kiranya apapun permasalahan yang ada di kala pandemi ini, Kau berkati, Engkau sertai ya Tuhan gereja-Mu ini, agar gereja-Mu ini GPB Fata tetap menjadi terang untuk kami semua ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara ini serta pemimpin-pemimpin negara ini ya Tuhan. Kiranya Engkau mau membantu mereka dalam menangani kasus corona ini ya Tuhan. Dan juga untuk para dokter dan tenaga medis yang berjuang di lini depan, kiranya Kau berkati, Kau berikan mereka kesehatan untuk mereka dan keluarganya ya Tuhan. Saya juga berdoa untuk janda duda dan yatim piatu. Saya mohon walaupun mereka mungkin terasing dan sendirian ya Tuhan, tapi kami percaya bahwa kuasa-Mu saja yang dapat memberkati mereka, sehingga mereka merasa memiliki sesuatu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, inilah doa kami, doa yang kurang sempurna ini akan kami satukan dengan doa yang telah Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus,
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan yang Tuhan Yesus berikan. Kami boleh menyelesaikan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna di saat ini. Tuhan Yesus Allah Bapa, kami mau menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, minggu ini, bahkan tahun-tahun kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kami mohon pengampunan Tuhan Yesus atas segala dosa kami, dan kami serahkan segala kehidupan kami dengan apapun yang hendak kami lakukan, rencana-rencana kami, Tuhan yang mau turut campur tangan dan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera, kasih karunia yang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita sekalian hari ini, esok, dan terus selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.